Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat sejahtera. Kali ini kita akan sedikit mengulas tentang materi yang telah disajikan kemarin. Bapak Ibu guru di masing-masing kelas kalian sudah mengirimkan materi, yaitu tentang mitosis atau pembelahan sel. Kenapa itu harus dibahas? Karena setiap makhluk hidup itu terdiri dari sel. Jadi sebagaimana pada materi kelas 7 dulu tentang sel, bahwa sel itu merupakan bagian terkecil penyusun suatu makhluk hidup. Nah, dan berbicara tentang makhluk hidup, setiap makhluk hidup itu sebelum mati pasti akan berkembang biak dulu. Sehingga sampai sekarang meskipun umur makhluk hidup itu terbatas mengalami kematian, kita masih bisa melihat adanya jenis-jenis makhluk hidup. Kenapa begini? Karena setiap makhluk hidup sebelum mati pasti akan berkembang ya. Oleh karena itu, sebelum kita mempelajari tentang perkembangbiakan, kita harus tahu bahwa setiap makhluk hidup yang berkembang biak pasti memiliki alat-alat perkembangbiakan. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada manusia. Oleh karena itu, kita harus tahu dulu apa saja yang menjadi alat perkembangbiakan pada manusia, baik itu laki-laki maupun pada perempuan. Nah, untuk lebih jelasnya, Pak Guru akan menampilkan gambar alat reproduksi pada manusia. Nah, ini adalah reproduksi pada manusia. Bukan saya diskriminasi karena Pak Guru laki-laki, hanya saja kebetulan di sini pada gambar yang ditampilkan adalah alat reproduksi pada wanita. Nah, ketika alat reproduksi wanita ini masih menyatu dengan organ-organ tubuh yang lain, maka tampak sangat rumit, susah untuk mempelajarinya. Nah, sebenarnya ini masih bersatu dengan yang lainnya, di mana di sini masih terdapat adanya kantong kemih, masih terdapat usus besar. Maka untuk memudahkan di dalam mempelajari alat reproduksi pada manusia, alat reproduksinya dipisahkan tersendiri. Ini dengan harapan dan tujuan anak-anak dapat dengan mudah untuk memahami bagian-bagian alat reproduksi beserta fungsi-fungsinya. Baiklah anak-anak, kita perhatikan satu demi satu, bagian demi bagian pada alat reproduksi manusia. Nah, ini jangan dianalogkan dengan pialanya Liga Champion. Mirip dengan piala Liga Champion. Makanya tidak heran kalau yang menjadi rebutan itu selalu wanita. Karena memang wanita memiliki piala. Dalam setiap kompetisi apapun, tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan pialanya. Perkara uang itu bonus, piala itulah yang ingin untuk dimiliki, untuk diperoleh. Oleh karena itu kepada semuanya, piala itu jangan sampai ada yang menyentuh atau merusak sebelum muncul sang juaranya. Kalian lihat piala apapun itu ketika mau diperebutkan mesti ditaruh di dalam kotak kaca, kemudian sampai nanti muncul sang juaranya, baru nanti
itu tim bisa memegang mengangkat piala itu dengan bangga. Harapan saya pada wanita pialanya itu juga begitu, jaga baik-baik, jangan sampai ada yang menyentuh apalagi merusak sebelum muncul sang juaranya. Oke, lebih lengkapnya akan Pak Guru jelaskan satu demi satu bagian-bagian dari alat reproduksi wanita. Kalian ingin dari dalam dulu apa dari luar dulu? Dalam. Dari dalam. Kalau dalam itu biasanya susah karena tidak tampak secara langsung. Yang sudah dari Ya, luar. dari luar aja. Dulu. Pada intinya sama. Apakah itu dimulai dari bagian dalam atau dimulai dari bagian yang terluar? Sebenarnya setiap manusia mulai dari lahir ini sudah dilengkapi dengan alat reproduksi. Namun alat reproduksi ini nanti baru berfungsi ketika pemiliknya sudah melalui tahapan pertumbuhan dan perkembangan secara maksimal. Jadi usia-usia kalian ini adalah masih merupakan tahap pertumbuhan, belum mencapai pada tahap perkembangan. Masih ingat kan definisi dari pertumbuhan dan perkembangan? Ya. Nah, jadi kalau tumbuh itu berubahnya ukuran karena bertambahnya volume, massa dan seterusnya. Tapi kalau berkembang itu sudah mencapai proses pematangan. Nah, oleh karena itu usia-usia kalian ini masih merupakan tahap pertumbuhan, maka jaga baik-baik. Perhatikan. Nah, pada organ reproduksi wanita seperti ini, bagian yang menyerupai apa ini? Yang menyerupai katakanlah kayak pelembungan di sini, yang di dalamnya terdapat titik-titik kecil. Ini namanya adalah apa? Ada yang sudah baca bukunya? Belum. Nah, ini namanya adalah yang disebut dengan indung telur atau ovarium. Ovarium ini pabriknya telur. Jadi prinsipnya sebenarnya manusia itu juga bertelur. Hanya saja telurnya itu tidak seperti yang kau lihat telurnya ayam, berbeda. Ukurannya sangat kecil sekali. Mungkin telur manusia hanya sebesar bijinya bayam. Karena itu hanya inti telur saja tanpa dilengkapi dengan yang lain. Oke. Nah, kapan ini berfungsi secara maksimal? Ketika nanti hormon estrogen dan hormon progesteron telah mulai diproduksi. Ingat, hormon estrogen dan hormon progesteron mulai diproduksi. Jadi estrogen itulah hormon yang nantinya akan merangsang tumbuhnya sel telur ini. Makanya ketika hormon itu nanti mulai diproduksi, mulai berfungsi, yang terjadi pada diri manusia akan terjadi perubahan, baik secara fisik maupun secara psikologis. Yang gampang dilihat secara fisik ketika hormon itu mulai berfungsi, anak-anak masih ingat ketika masih di SD, dalam waktu 3 tahun rok seragammu itu tanpa ganti masih tetap nyaman kamu pakai. Tapi begitu kamu masuki SMP, jangankan 1 tahun, 1 semester itu sudah tidak nyaman.
Karena pengaruh hormon estrogen diantaranya mempengaruhi terjadinya pembesaran pinggul. Itu sangat berpengaruh sekali. Nah, sampai akhir titik maksimalnya hormon estrogen berfungsi nanti akan ditandai dengan terjadinya peristiwa menstruasi. Jadi menstruasi itu tidak boleh disesali, tidak boleh resah, karena ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa dan harus disyukuri. Karena apa? Ketika ini terjadi menstruasi berarti akan terjadi peristiwa sterilisasi, pembersihan yang namanya rahim atau uterus. Jadi rahim ketika terjadi peristiwa menstruasi, maka dinding rahim bagian yang paling dalam sono endometriumnya akan mengelupas, sehingga apakah itu yang namanya mioma atau penyakit-penyakit yang lain akan ikut terlupas sehingga akan bebas dari penyakit itu. Makanya kebanyakan penderita kanker rahim, penderita mioma itu adalah kebanyakan ketika seseorang telah terjadi menopause. Karena di sini tidak akan terjadi lagi sterilisasi.